Assalamualaikum Kerenyes Mania. Kabar gembira buat teman-teman yang kemarin banyak banget nanyain, Mas, kapan ada Mixer Pro RTX yang channelnya lebih banyak? Dan kebetulan nih barangnya sudah ada. Yuk langsung aja kita unboxing dan review. Oh ya teman-teman, kita bahas sekilas tentang dusnya ya. Dusnya ini kemungkinan agak bikin rancu ya. Kenapa? Karena di sini ada dua gambar mixer. Yang sebelah kiri ini adalah mixer Pro Super RTX yang sudah dapat mikrofon wireless 2, yang sebelah kanan Pro RTX 8 ya. Jadi ini Super RTX, ini RTX 8. Nggak tahu kenapa ada dua gambar mixer, mungkin produsennya membuat desain dus satu untuk dua mixer, kayaknya sih gitu ya, karena ukurannya mirip banget antara Pro Super RTX sama Pro RTX 8, ukurannya mirip. Jadi dusnya kayaknya sama. Jadi nanti kalau teman-teman beli mixer Pro RTX 8 kok ada gambar mikrofon? Bukan. Ini adalah gambar untuk Pro Super RTX. Kalau Pro RTX 8 gambarnya yang ini. Namanya mirip-mirip jadi bikin belibet ya. Kemudian fiturnya apa aja? Ada 99 DSP untuk efeknya, kemudian ada MP3 player yang bisa recording juga, ada USB audio interface dedicated ya, bukan ikut jadi satu dengan MP3 playernya, kemudian Bluetooth, XLR, input output, phones, dan 48 volt phantom power. Yuk langsung aja kita cek kelengkapannya seperti apa dari Pro RTX 8. Untuk kelengkapan mixernya seperti ini, teman-teman dapatkan mixernya tentu saja di balut dengan dua buah busa tebal di kanan kirinya, jadi pengirimannya aman. Kemudian teman-teman dapatkan kabel USB untuk sambungin mixer ini ke komputer ataupun ke HP teman-teman. Di sini ada gambar komputer dan gambar HP ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa sambungin mixer ini ke komputer ataupun ke HP. Sama persis seperti Pro RTX 6 ya. Mixer Pro RTX 8 ini sama ya. Kemudian ada kabel power teman-teman untuk nyambungin mixer ini ke listrik. Nah, ini aja kelengkapannya. Nanti teman-teman bisa beli kabel mikrofon, kabel output mixernya ke speaker aktif ataupun ke amplifier. Jadi kelengkapannya 3 ini, mixer, 2 kabel ini, dan buku petunjuk penggunaan seperti ini. Dan tentunya ada kartu garansi. Jadi buku petunjuk penggunaannya ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Cina ya teman-teman, karena ini made in China ya produk ini. Dari segi penampilan fisik, mixer ini sama persis dengan Pro Super RTX untuk bodinya ya, samping kanan kiri full metal tebal seperti ini, teman-teman bisa dengerin suaranya. Kemudian ada lubang-lubang untuk ventilasi. Mixernya ini tidak panas sama sekali karena full body metal, jadi panasnya tersebar ke bodinya yang besi tebal ini. Jadi tidak ada bahan plastik untuk bodinya, semuanya full body metal. Dan tampilannya cantik seperti ini, saya suka banget. Di bagian bawahnya, jadi teman-teman bisa lihat. Ini untuk masuk sela-sela jari kita untuk ngangkat mixer ini, jadi enak ya. Kemudian rapi banget ya. Untuk semua part kabelannya dia berada di sisi depannya seperti ini. Jadi untuk sisi kontrolnya ini teman-teman benar-benar bersih kontrol, nggak ada kabel seliweran di atas ini ya. Jadi nampak lebih rapi, manis, dan elegan walaupun kecil-kecil seperti ini ya. Saya juga suka dengan color coding di knop-knopnya ini yang memiliki makna tertentu ya, jadi memudahkan pengoperasian. Jadi ada pengkodean warna untuk knop-knop yang ada di mixer ini. Contoh yang biasanya orang suka bingung adalah efek. Ini saya putar efeknya kok nggak keluar suara efek sama sekali, Mas. Nah, teman-teman perhatikan warnanya apa? Warnanya biru, berarti ada sisi lain warna biru yang belum teman-teman putar. Apakah ini ataukah ini? Oh, ini belum diputar. Tarik sis. Suara cesnya kurang panjang, Mas.
nggak kayak mixer, nggak kayak efek Alesis. Biar kayak efek Alesis gimana mas? Ini diputer. Tes 1 2 3. Tes. Tarik sis. Wow, panjang banget S-nya. Ces banget ini. Tarik sis. Dikit aja. Nanti terlalu kerenyus. Jadi memudahkan operasi. Jadi saya suka dengan sistem color coding seperti ini. Ini juga salah satu saran dari saya ya. Tolong dong bikin mixer itu knobnya jangan monoton warna putih semua, itu nggak guna gitu. Kalau ada kode warna seperti ini, nah ini merah berarti level gain, level volume merah. Oh cocok. Kemudian untuk aux biar nggak pusing kalau misalkan teman-teman mau routing ke subwoofer atau routing ke efek eksternal pakai aux. Ini orange. Terus ada aux send dan aux return. Nah, yang ini di mixer Pro RTX 6 belum ada. Di mixer ini sudah ada aux send dan aux return dan ada tulisan besar di sini. Nah, ini salah satu kelebihan dari mixer Recording Tech Pro RTX 8. Yang saya suka berikutnya dari mixer ini adalah untuk jack phones-nya. Ada jack besar Akai stereo, ada jack Akai mini stereo. Jadi teman-teman bisa gunakan salah satu atau keduanya. Nah, kalau headphone teman-teman colokannya kecil, colok ke sini. Kalau colokannya besar, colok ke sini. Dan teman-teman nggak perlu beli converter atau jack over kecil ke besar lagi ya. Kalau biasanya kan mixer perlu converter seperti ini. Kalau headphone teman-teman lubangnya atau colokannya kecil. Nah, ini enak aja nih. Teman-teman nggak perlu beli ini. Jack over, tinggal pilih. Oh, ada jack kecil, enak. Tinggal colok ke sini headphones teman-teman. Kemudian teman-teman yang mau nyambungin keyboard ya, keyboard ke mixer ini, teman-teman ada opsi jack stereo TRS. Jadi teman-teman misalkan pakai jack seperti ini ya, dari keyboardnya ke sini pakai Akai stereo, bisa langsung colok ke sini dan suaranya stereo. Kalau biasanya mixer tidak punya input stereo. Kalau mixer ini ada input stereo. Bahkan teman-teman juga bisa nyambungin peralatan-peralatan yang jacknya stereo mini ya, seperti ini. Bisa teman-teman colokin ke sini. Misalkan Bluetooth MP3 player atau Saramonic ya, kemarin sudah kita cobain Saramonic, colok ke sini bisa. Mixer ini 8 channel teman-teman, artinya ada 8 input yang bisa teman-teman gunakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 channel. Kemudian semua input yang XLR combo ini bisa menjadi high Z atau high impedance input. Misalkan teman-teman mau colokin gitar listrik ya, gitar listrik atau gitar elektrik akustik, tinggal colok aja ke lubang ini. Ini kan XLR mas, nggak ada akainya lubangnya. Ini akai masuk tuh. Jadi ini adalah XLR combo, bisa teman-teman isi jack XLR ataupun jack akai. Jadi kalau 1/4 inch, akai ini namanya 1/4 inch, maka jack ini berfungsi sebagai high impedance input seperti ini. Kemudian kalau teman-teman colokin XLR, sudah otomatis dia adalah low impedance input atau untuk input mikrofon. Nah, mikrofon saya tancap di channel nomor 6 dan semua channel inputnya yang XLR combo ini, yang mono, dia bisa diaktifkan pantomnya secara individual, bukan gabungan seperti mixer Behringer atau mixer Yamaha yang pantomnya gabungan. Ini pantomnya terpisah, jadi memudahkan saat kita memiliki mikrofon yang perlu pantom seperti mikrofon kondensor yang saya gunakan saat ini. Dan mikrofon kondenser yang saat ini saya gunakan adalah Actron MC001, nyolok di channel nomor 6, pantom power nyala, gain jam 12. Untuk level ini saya fullin ya,
Jam 3 bisa, tapi ini sengaja saya fullin untuk melihat karakter noise-nya seberapa parah. Dan alhamdulillah ini lumayan ultra low noise. Segini ultra low noise teman-teman. Fitur andalan dan fitur pamungkas dari mixer ini adalah tombol FBX, Feedback Exterminator, yang bisa menghilangkan feedback dengan sekali sentuh. Ini udah saya aktifkan ya. Ini kalau nggak diaktifkan, langsung nggak ada feedback sama sekali. Beres, gampang, dan nggak mikir. FBX. Buat teman-teman yang sound systemnya nguang-nguing terus bikin malu, beli aja mixer kayak gini. Udah nggak usah mikir, tinggal tekan, beres, nggak ada feedback sama sekali. Tinggal tekan doang ya. Jadi channel mikrofon yang feedback teman-teman tinggal aktifkan. Misalkan yang feedback mikrofon buat khutbah, tekan. Mikrofon buat azan, tekan. Mikrofon buat ceramah, feedback, tekan. Gampang, nggak pakai mikir sama sekali, dan otomatis tanpa waktu jeda. Biasanya kalau feedback destroyer itu kan gitu lama gitu, ada waktu jeda, dia nyari dulu. Kalau ini instan banget teman-teman, langsung cekrek hilang. Sama persis seperti mixer Pro RTX 6 dan Pro Super RTX 6, mixer ini sudah dibekali dengan beberapa tombol sound effect seperti suara ketawa, suara tepuk tangan, tamparan, dan suara ngejek. Sudah ada 4 sound effect yang sangat berguna. Biasanya kalau lagi event Agustusan ini berguna banget ya, tepuk tangan, kemudian ketawa, itu bikin suasana menjadi lebih seru. Terutama buat teman-teman yang suka live streaming lucu-lucuan, itu juga bisa teman-teman tekan tombol ini. Kemudian ada tombol customize 2, teman-teman bisa isi bebas kreasi ya. Contohnya ini akan saya aktifkan efeknya, terus kita isi yang customize 1 ini. Kita tekan tahan. Tarisis semongko. Oke, kita tes. Tarisis semongko. Oke, udah masuk ya. Untuk spesial efeknya teman-teman bisa atur volumenya dari knob yang ini. Tarisis semongko. Oke, cara ngisinya seperti itu ya. Tekan tahan, kalau udah berkedip teman-teman langsung nyalakan suara yang mau direkam, atau teman-teman ngomong apa nanti kerekam ke sini. Gampang banget. Sekarang kita bahas untuk segi preamp-nya. Apakah preamp-nya ini high quality dan powerful? Kalau teman-teman tanya untuk kualitasnya, preamp-nya high quality, lumayan bagus ya, dibanding dengan preamp mixer Cina pada umumnya. Ini suaranya natural banget dan bersih banget ya. Segini tuh bersih teman-teman. Kemudian tidak ada noise listrik, yang mana mixer murah made in China itu biasanya suka ada noise listrik. Ini bersih. Kemudian untuk kekuatan preamp-nya ini nggak bisa dibilang lemah, juga nggak bisa dibilang kuat. Standar aja dia. Tidak terlalu kuat dan tidak terlalu pelan. Mungkin nanti teman-teman kalau pakai mikrofon dynamic yang berat seperti Shure SM7B, teman-teman perlu angkat gainnya itu bisa lebih dari jam 3 di mixer ini. Tapi teman-teman nggak perlu pakai penguat mikrofon atau mikrofon booster seperti Fat Amp ataupun Fatbox ya. Pakai mixer ini udah bisa, tetapi memang gainnya dibuka lebih kuat. Untungnya mixer ini kalau kita buka preamp-nya seperti ini, mentok pun tidak noise teman-teman, tidak ada suara berdesis atau apa. Jadi saya suka mixer ini karena bersih ya. Memang preamp-nya tidak sekuat preamp Yamaha atau Maono E2, tetapi bersihnya ini saya suka. Bersih dan natural. Jadi kalau teman-teman mau ada kegiatan live streaming atau recording, itu nggak pusing-pusing dengan noise. Apalagi noise listrik itu susah banget dihilangin. Mixer ini dibekali dengan 3 buah knob equalizer,
high, mid, dan low. Tidak seperti Luxury 6 yang punya 4 knob, yang satu knobnya adalah frekuensi sweeping. Kalau di mixer ini tidak perlu frekuensi sweeping. Kenapa? Karena sudah punya tombol FBX. Teman-teman nggak perlu nyari-nyari lagi frekuensi penyebab feedback. Teman-teman tinggal nikmati aja. Kemudian kalau sudah tidak ada feedback, teman-teman bisa mainkan equalizernya ini, yang mana karakternya ini nggak tajam ya, enak-enak aja. Teman-teman boosting ataupun teman-teman potong. Karakternya ini saya suka. Belum tahu ini frekuensi yang dimainin frekuensi berapa, tapi karakternya saya suka. Untuk nambahin kremes lagi, nasi kremes kali. Nambahin krenyes, teman-teman bisa angkat high-nya. Kemudian untuk mid-nya ini juga dia ngebus kira-kira frekuensi 2,5 kilo ya, kayaknya 2,5 kilohertz. Jadi teman-teman misalkan mau nambahin krenyes, kemudian mau tambahin clarity ya, jadi dibantu sama mid gitu, bisa. Tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3 dicoba, tes 1 2 3. Bisa dengan cara seperti itu. Kemudian untuk low-nya ini juga enak. Tes 1 2 3. Ini kalau dimentokin suara bass warm-nya dapat ya, dan nggak gemerubuk. Walaupun saya pakai mikrofon kondenser, bass yang dihasilkan itu hangat ya, warm, nggak gemerubuk seperti mixer digital gitu yang bassnya kalau di fullin ubruk-ubruk. Ini enggak. Jadi saya suka karakter tonality dari EQ yang 3 biji ini. Fitur menarik berikutnya dari mixer ini adalah aux send dan return, teman-teman. Sudah ada komplit. Biasanya mixer-mixer murah itu jarang ada aux send return. Paling banter adanya aux send. Kemudian pas di returnnya masuk ke channel mana, pusing. Rata-rata pada nanya saya gitu, Mas ini saya punya aux send tapi nggak ada returnnya, colok kemana ya? Nah kalau di mixer ini ada aux send dan return, dan dia langsung pecah menjadi channel stereo. Jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing lagi. Misalkan mau sambungin kompresor ke mixer ini, mau sambungin efek eksternal ke mixer ini, atau sambungin equalizer secara aux send return di mixer ini bisa. Jadi dengan sistem paralel, misalkan teman-teman mau pasang kompresor, maka sistemnya adalah paralel kompresor. Bisa dengan mixer ini di channel aux send dan return. Keuntungannya apa mas? Kalau aux send dan return, teman-teman bisa mengirimkan semua channel ke satu kompresor. Jadi kalau mixer yang pakai insert itu kan masing-masing channel perlu kompresor. Jadi kalau 8 channel perlu 8 kompresor. Kalau sistemnya seperti ini, teman-teman bisa mengirimkan semua channel, 8 channel yang ada di mixer ini ke satu lubang aux send. Kemudian nanti dari output kompresor masuk ke return. Nah teman-teman tinggal atur aja knob volume aux send dan returnnya ini untuk ngebalancing suara yang keluar dan yang masuk. Pastikan suaranya sudah terkompres rapi, nanti suaranya akan menjadi lebih tebal dan lebih empuk. Kalau teman-teman sudah lihai memainkan mixer dengan sistem paralel kompresor. Kemudian nyoloknya di mana mas? Nyoloknya di sini, aux send di sini, aux 1, kemudian returnnya yang bawahnya aux return atau return aux. Teman-teman tinggal colok aja ke sini ya. Return berarti itu output ya, outputnya kompresor ataupun outputnya efek eksternal. Misalkan teman-teman mau pakai Alesis gitu ya. Kemudian yang aux send-nya ini masuk ke inputnya kompresor atau masuk ke inputnya efek eksternal Alesis. Kemudian di mixer ini saya suka banget, dia outputnya sudah komplit. Ada XLR output atau Canon output, ada TRS output atau Akai output. Jadi teman-teman bisa colokin cek Akai TRS seperti ini di channel ini, lubang L dan R. Dan apakah boleh digunakan dua-duanya mas? Misalkan yang XLR digunakan, yang Akai juga digunakan. Boleh teman-teman, tinggal colok aja. Tidak ada masalah ya teman-teman. Teman-teman bisa gunakan semua lubang yang ada di mixer ini secara simultan. Kemudian apakah mixer ini nyetruman mas? Enggak ya. Ini sambung ke komputer ataupun standalone atau berdiri sendiri, enggak nyetrum. Kenapa? Karena colokannya ini lubang 3 ya teman-teman.
Dan colokan listrik di rumah saya juga sudah saya upgrade menjadi 3 kabel di setiap outlet yang ada di dinding. Jadi aman banget, tidak nyetrum sama sekali. Kemudian untuk sistem saklarnya juga ada lampu indikatornya. Teman-teman bisa tahu unitnya nyala dari jauh, dari samping udah kelihatan oh nyala gitu ya. Kemudian fitur berikutnya yang sangat menjadi perbincangan teman-teman ketika kemarin keluar Pro Super RTX adalah fitur LCD display dan DSP effect. Memang Pro RTX DSP efeknya 24, tetapi semua jenis efek ini ada juga di sana gitu ya. Kalau yang 99 DSP ini cuma penjabaran dari 24 itu. Jadi bukan main knob kontrol tetapi main angka. Jadi kalau angkanya ini saya kecilin, suara efeknya menjadi lebih pendek. Ini sama seperti mixer-mixer pada umumnya ya. Tes 1 2 3, efeknya menjadi pendek. Kalau mau saya panjangin, saya pilih angka yang lebih besar. Tes 1 2 3, seperti itu ya. Jadi menurut saya 99 DSP ataupun 24 DSP itu sama aja. Cuman kadang-kadang namanya pembeli ada yang ini udah 99 DSP, bukan pembeli sih, penjual ya. Ini udah 99 DSP, yang Pro RTX 6 itu baru 24 DSP. Sama aja gitu ya. Ya toh yang dipakai efeknya cuma satu nomor doang kan, nggak dipakai semua gitu ya. Jadi menurut saya efeknya enak mana antara ini dengan Pro RTX 6, Pro RTX 8 dengan Pro RTX 6? Maka jawabannya sama aja. Kalau saya pribadi, saya lebih srek Pro RTX 6. Kenapa? Layarnya besar dan berasa enak gitu, dan kesan semi digitalnya itu dapat ya. Kalau ini kan sama seperti mixer-mixer analog pada umumnya, cuma main 7 segmen seperti ini. Kalau di Pro RTX 6 kan bisa kita edit seperti main konsol mixer digital gitu ya. Jadi semi digital mixernya. Kalau ini kan full analog gitu. Jadi kesannya itu aja sih. Jadi Pro RTX 6 menurut saya lebih eksklusif di LCD-nya itu. Kalau ini sama seperti mixer-mixer analog pada umumnya. Kemudian kalau di Pro RTX 6 kita ngatur efeknya itu dari LCD tersebut. Misalkan kita mau efeknya lebih kernyesin, kita main high damp-nya, high damp. Kalau di sini cuma satu knob ini, kontrol kita parameter ini. Misalkan teman-teman mau suaranya lebih krenyes lagi ya. Ini suaranya tidak krenyes. Tes 1 2 3, tarik sis. Kita mau panjangin suara krenyesnya. Tarik sis. Semongko. Kita fullin, tarik sis, semongko. Awal ku mengenalmu, tersita seluruh hatiku. Oh indahnya dirimu, ku jatuh hati padamu. Enak kan? Tarik sis, semongko. Kemudian yang improve lagi dari Pro RTX 8 ini adalah VU meternya menjadi lebih sensitif ya, lebih sensitif. Tes 1 2 3 dicoba main gitu ya. Biasanya nggak terlalu main, kadang cuma 1 bar doang. Nah ini main ya. Awal ku mengenalmu. Oke, main ya. Jadi lebih sensitif. Pro RTX 8. Menurut teman-teman gimana? Kalau soal DSP, oke lah. Ini gampang untuk pemula, untuk yang nggak paham sistem semi digital di Pro RTX 6 ini memudahkan banget. Mau krenyes tinggal mentokin knob parameter ini. Mau nggak terlalu krenyes, turunin. Ya, gampang banget ya. Kemudian ada kode-kode warna. Kalau Pro RTX 6 kan semuanya warna putih. Kadang bikin bingung. Plus minus sih ya, plus minus. Jadi di sini lebih memudahkan, tetapi untuk LCD-nya menjadi kembali ke zaman dulu ya, pakai 7 segmen bukan LCD display lagi. Kemudian untuk DSP efeknya ngikutin mixer-mixer analog pada umumnya yang menggunakan sistem skema angka. Ini kembali lagi ke teman-teman, lebih interest Pro RTX 6 karena LCD displaynya atau
Mixer Pro RTX 8 karena kemudahan kontrolnya. Jadi teman-teman nggak perlu masuk ke menu-menu yang ada di layar display semi digitalnya itu. Gimana menurut teman-teman? Kalau dari segi fungsi dan suara sih sama lah, similar banget gitu ya. Cuman kalau teman-teman perlu input yang lebih banyak, pilih Pro RTX 8. Kalau cukup dengan 6 channel input, 4 channel mikrofon dan sepasang channel stereo, pilih Pro RTX 6. Harganya lebih murah kan? Kalau ini untuk 6 mikrofon dan sepasang channel stereo, teman-teman bisa sambungin 6 mikrofon dan 1 keyboard misalkan. Untuk head draw, 1 keyboard, 6 mikrofon untuk tim vokalisnya. Bisa menggunakan mixer Pro RTX 8 dengan tombol feedback otomatis, penghilang feedback otomatis di masing-masing channel mikrofon. Istimewa. Sekarang kita bahas resolusi bit depth audio interface mixer ini. Apakah setara dengan mixer-mixer dengan harga jutaan seperti Yamaha MG-XU yang 24 bit atau masih setara mixer Behringer yang masih 16 bit. Oke, kabel USB bawaan sudah saya tancapkan ke mixer ini di lubang dedicated audio interface mixer ini. Dan ini adalah poin kelebihan ya kalau mixer punya USB dedicated audio interface. Kenapa? Karena teman-teman bisa menggunakan fitur Bluetooth-nya, MP3 player USB-nya tanpa terganggu, dan teman-teman bisa live streaming ataupun live record ke komputer dengan hasil suara yang jauh lebih bersih ketimbang mixer yang USB audio interface-nya menggunakan kit MP3-nya itu juga. Itu biasanya ada noise listrik. Kalau ini jauh lebih bersih harusnya. Nah, ini langsung aja kita cobain dan kita ukur bit depth-nya. Kita cek di komputer ya. Oke, sekarang kita klik kanan di sound properties, kemudian ini dia sound propertiesnya, USB audio. Nah, ini kita klik 2 kali, advance. Wow, 24 bit teman-teman, 24 bit 48 kHz. Kalau mixer Behringer itu 16 bit 441 kHz dan 48 kHz. Kalau ini semuanya 48 kHz dan pilihannya hanya ada 16 bit atau 24 bit. Ya tentunya pilih 24 bit dong. Jauh lebih detail ya karakter suaranya. Oke, mantap sih ini. Dengan harga segitu kita sudah dapetin 24 bit audio interface mixer. Oke, saatnya tes yang paling ditunggu adalah noise test. Apakah mixer ini kualitas noise-nya setara dengan mixer-mixer yang harganya mahal atau ya sama aja kayak mixer-mixer Behringer ke bawah gitu ya. Yuk langsung aja kita cobain ya. 24 bit depth-nya itu apakah benar-benar ultra low noise. Nanti akan saya lepas mikrofon saya jadi teman-teman mendengarkan full internal noise dari mixer ini. Nanti knob kontrol yang ada di mixer ini akan kita mainkan, kita full-fullin. Teman-teman perhatikan noise-nya ya. Siap? Perhatikan spektrogram yang ada di bawah ini. 3, 2, 1. Oke.
Segini sih bersih teman-teman, segini tuh bersih. Ya, serius segini bersih karena ketika volumenya di fullin baru terdengar suara sedikit desis. Ketika volume gainnya dimentokin mentok-mentok semua. Ini kita turunin kembali volume masternya ke titik 0. Kenapa saya bilang segini bersih teman-teman? Bandingin dengan mixer digital yang harganya 250 juta dan 40 juta. Yamaha CL, kemudian Behringer X32. Oke, di sini teman-teman bisa nilai sendiri. Devred lagi ngetes atau membandingkan noise Behringer X32 40 jutaan ke atas dengan Yamaha CL1 harga 200 jutaan. Kira-kira noise-nya seperti apa dengan full gain ya, dengan full gain. The scope shows that the X32 is noisier, but our ears are telling us that the CL1 is noisier. Let's go ahead and take a look. I've got the green trace here. Now the green trace here is what's coming out of this little console. Now I can turn that down and turn that down, and we can see the noise of there's the X32. There's the Yamaha. If you notice, the sound of the X32 is all in the high. So if I turn the high frequencies down, and I turn the low frequencies up, and then we listen to it, X32, Yamaha, X32, Yamaha. Ya, ini sekedar ilmu aja ya teman-teman, bahwa yang namanya mixer noise berdesis itu adalah hal yang wajar. Mixer yang harganya ratusan juta aja bisa noise kok. Dan itu pun digunakan untuk konser-konser besar, nggak ada masalah. Semuanya tergantung dari settingan kita masing-masing. Makanya tonton dan pantengin terus channel ini, karena channel ini adalah channel tutorial yang membahas ini semua agar teman-teman mendapatkan suara yang maksimal, ya setidaknya seperti yang saya gunakan saat ini. Recording Tech Pro RTX 8, menurut teman-teman gimana kualitasnya? Tinggalkan di kolom komentar di bawah. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, ketik di kolom komentar di bawah, nanti kita akan bahas bareng-bareng. Saya rutin upload video baru tayang setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 malam, dan live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerenyes.